tapi mereka adalah benalunya masyarakat Indonesia. Waduh, siapa ini yang disebut dimaksud? Bapak benalu itu apa? Pemerintah. Masyarakat yang tidak mendukung Bapak disebut benalu. Lelucon apa lagi ini? Cuma Kang, lek kowe dadi polisi mbok kapakne wong demo kuwi. Halah. Ya mesti dipiting ini to entek-entekane kok. Kamane polisi. Peraturan atau undang-undang yang berasal dari akal manusia itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas, tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi, untuk membuat undang-undang seharusnya dikembalikan kepada syariat, harusnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Produk-produk undang-undang yang diciptakan oleh sistem demokrasi itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, kali ini ada video menarik sekaligus menggelitik. Kali ini videonya datang dari seorang perempuan yang diduga pendukung Abah. Diduga ya teman-teman ya. Menggelitiknya, perempuan ini menyebut bahwa produk undang-undang yang dibuat oleh manusia itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan umat. Sehingga seharusnya semua hukum dikembalikan ke hukum syariat. Ini maksudnya mungkin dia menginginkan sistem demokrasi di Indonesia ini diganti dengan hukum syariat ya, atau sistem khilafah mungkin ya. Ya, pendukung Abah ini memang lucu-lucu ya teman-teman ya. Ini adalah kelucuan yang kesekian kali. Ya, semacam dia sudah mendapat kunci surga saja begitu. Tetapi saya tidak tahu video ini video baru ataukah video lama ya. Karena ya statement-statement semacam ini memang banyak sekali dan saya tidak bisa mengidentifikasi apakah video ini video baru ataukah video lama. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan komentar-komentar netizen ya terkait aksi anak-anak Abah yang selalu teriak-teriak di depan gedung MK. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton kurang lebih 10 menitan. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Peraturan atau undang-undang yang berasal dari akal manusia itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas, tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi, untuk membuat undang-undang seharusnya dikembalikan kepada syariat, harusnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Produk-produk undang-undang yang diciptakan oleh sistem demokrasi itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Ya, sudah kita dengar bersama teman-teman ya statementnya bahwa sistem demokrasi tidak akan bisa menyelesaikan persoalan umat ya. Yang bisa menyelesaikan persoalan umat itu adalah syariat katanya. Oke, lanjut. Tapi mereka adalah benalunya masyarakat Indonesia. Waduh, siapa ini yang disebut dimaksud? Bapak benalu itu apa? Pemerintah. Masyarakat yang tidak mendukung Bapak disebut benalu. Pak, orang yang memprovokasi rakyat ya disuruh perang karena tidak mendukung Bapak itu baru benalu. Bapak selalu berbicara di mana-mana kita perangi orang yang tidak mendukung perubahan. Apa sih maksudnya, Pak? Bapak yang benalu, bukan kita ataupun pemerintah. Bapak sudah bisa berbuat setuju. apa buat Indonesia? Sudah bisa berbuat apa buat masyarakat? Buat rakyat lah ya. Buat rakyat kecil udah bisa berbuat apa, Pak? Sumur resapan. Yang miskin mah masih tetap miskin tuh di Jakarta waktu Bapak pimpin. Kagak ada yang miskin jadi kaya. Yang sesuai janji-janji Bapak dulu waktu sebelum jadi gubernur. Mau mensejahterakan masyarakat Jakarta, mana? Kagak ada. Yang penting kan sumur resapan sudah banyak di jalan-jalan ya kan, dan kali item ditutup jaring. Kurang gimana lagi? Lanjut. Pejuang-pejuang yang bertakwa kepada Allah. Kami silakan kepada mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hei. Kalau kau mau demo aja. Kalau rakyat kecil orangnya Prabowo mau Jumatan ya. Tak demo. Nanti udah Jumatan bagi takjil. Ngapain demo tuh kamu tuh? Goblok kamu tuh, musyrik kamu tuh. Yo. Orang Anies Baswedan itu memang musyrik orangnya. Kalau orang Prabowo hari Jumat itu Jumatan. Gitu loh. Goblok kamu itu. Islam apa itu? Islam dari mana kamu itu, ha? Kalau nggak terima cari saya ya. Orang musyrik kamu itu. Hari Jumat kok demo kamu itu. Jumat itu hari baik untuk sholat berjumatan gitu. Musyrik. Ya, demikian kita lanjut. Apakah rakyat masih diam atau hanya ribut di medsos atau kita akan kembali ke sini di Maaf Bu, rakyat yang mana yang kamu ajak? Rakyat yang kamu ajak itu rakyat yang bodoh, yang males kerja, yang ingin makan enak, kerja males, dan suka kumpul, demo, cari makanan gratis, nasi bungkus gratis. Lontong. Itu kalau masyarakat yang cerdas, dia lebih baik kerja, berkarya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Nah, kalau orang yang suka berdemo dan berkumpul seperti itu, dia instan, hanya memikirkan hari ini, untuk besoknya pusing lagi, seterusnya seperti itu. Nggak usah lah Bu, memecah belah masyarakat, itu kebodohan. Ya teman-teman, sudah kita dengar bersama ya, masyarakat cerdas tidak akan berdemo, dia mending memilih bekerja, apalagi ini bulan puasa ya, kebutuhan itu meningkat. Siapapun di bulan puasa itu kebutuhan meningkat ya, apalagi anak istri perlu dibelikan baju baru dan kue ya. Lanjut. Lelucon apa lagi ini? Lelucon apa lagi ini, lucu banget ya. Kita baca di badan videonya. Anies didoakan seorang ibu jadi presiden sambil menangis. Oh iya. Lanjut. Bush. Astagfirullahaladzim Bu. Allah turunkan 1000 malaikat. Ini bukan manusia semua, ini malaikat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah Bu, sadarlah Bu. Yakin Ibu bisa lihat malaikat. Yakin Bu. Ini berapa hari nih ya, gua nggak buka-buka, baru buka scroll udah dapat yang ginian. Kocak bis, sumpah. Ibu ini masuk nominasi gua dah, nominasi agak lain gua lah. Sumpah, agak lain ibu ini. Aduh, gak tahu mau bilang apa lagi. Coy, ada-ada aja ibu ini, lihat Allah menurunkan beribu-ribu malaikat, ya kan? Astagfirullahaladzim, ngucap. Gini Bang, kalau nggak ada orang-orang seperti ini ya justru sepi ya. Kita itu nggak ada hiburan. Justru orang-orang seperti inilah yang menjadi hiburan kita setiap hari. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. Wala jam pai jam wis ndongakno ku ning musala masjid ngono lho, ndongakno wong di dalan-dalan makane Anies ora dadi. Wong merasa suci, merasa bener congormu. Wis wedok welek, tuwek, poel pisan. Congore lek ayu ngono, mbone ancuk ngono. Astagfirullahaladzim. Makane nek ndongakno ku ning musala, ora ning dalan-dalan. Cocok kaya asu ngene. Astagfirullah. Anies ora dadi. Nek kene lho, Kuaro, Kendarum 20 ekor tok, Cuk. Pak Prabowo 700. Dadi wong ndongano aja ning dalan-dalan jem wedokane jilbaban kelakuan kaya asu. Ora usah demo-demo, Cuk. Jam. Enak pijetane.
Ya, teman-teman, disclaimer ya, saya memohon maaf atas kata-kata kasar atau umpatan yang muncul atau terdengar pada konten-konten yang kami sajikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dimaklumi. Lanjut. Tanggal 5 Maret 2024. Jangan lupa datang di depan DPR. Wah, karepe kok panggarepe demo wae. Ora butuh nyambut gawe ngono apa piye to jane iki rombongan Anies. Ya arep ning gedung DPR arep nggereget nah iki. Arep ngger rusuh iki mesti iki. Wong panggah bengok iki lho mati-matian mbelani Anies lho. Anies ning omah TikTokan. Anies TikTokan lho. Ya, Anies live. apa nang TikTok lho. Live TikTok ya. Gelemen dihapus Anies. Pada saat sahur juga sering live itu. Mbok wedhe nyambut gawe ngono lho. Apa warak to demo jane warak to iki. Olah apa to jane iki demo panggang ngono ae. Sing mbok belani ki ning omah enak-enak TikTokan. Golek saweran. Kok kowe iki panggah ngono ae Mas aku janan. Yo Mencari gift. Wes mulai. Kerja. Kalau Anda jadi polisi gimana, Mas? Kalau Anda jadi polisi kemudian ada orang demo, gimana? Lanjut. Ini dia jawabannya. Kang, lek kowe dadi polisi mbok kapakne wong demo kuwi. Halah. Ya mesti dipiting ngene to entek-entekane kok. Kamane polisi to. Ya. Ya, piye. Iki jogo iki pinggir-pinggir ngono. Oh, pura-pura jogo. Nyawantai ngene. Oh, iya. Iki pistol ganane ini pistol ning gurine ngene iki pistol ngono. Nah. Ane ra santai. Terus. Pokoke deloki ae sapa sing demo kuwi, ya to? Ya pokoke ade meneng ae tok karo ngono. Lah wingi nek wis ketok enek sing mulai nggih unar ya to. Ya, provokator. Enek sing mulai bengok-bengok menghina-hina presiden. Terus apa iki ngelek-ngelek pemerintah, pokoknya omongannya sing kasar-kasar. Halah. Wih langsung di set. Set ngene to. Tarik jak. Langsung seret jak ning buri. Kowe iso meneng ora jangemu. Kowe sing apik bahasamu. Ngono to. Oh iya. Iya to. Iya. Kuwi kok lak wis anu kowe iso datet ora? Iki karo tetep dipiting ngene. Iya. Ora. Sik kowe gelem demo nyampe operasi sing apik. Ngono to. Kene wis spek Intel cah. Ngene iki. Spek Intel. Es krim kok piye to iki? James Bond. Spek Ya Intel. langsung to. Ngene piting. Iya. Guri tonyoni langsung. Salam seduluran. Ngono lho cah. Aduh, ya mudah-mudahan ini para Brimob melihat videonya Mas ini ya. Jadi ketika ada demo biar ngerti apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Oke, lanjut. Yang lainnya mereka punya Tuhan, tapi Jokowi dia tidak punya Tuhan. Lewat lagi dan emak-emak kayak begini deh. Ya, Bu, ini video lama teman-teman. Siapa yang bilang yang datang ke sana? Ibu udah menjaminnya datang ke sana dapat DP surga. Kedabrus. DP 0%. DP surga itu Bu, Rupiah. datangnya dari diri kita. Ya. Karena kita baik terhadap sesama. Tidak pernah menggunjing orang, tidak pernah memfitnah orang, menjaga lisannya, menjaga ibadahnya, apalagi ibu. Seorang perempuan, sebaik-baiknya perempuan adalah tinggal di dalam rumah. Ibu doain aja negara ini menjadi negara yang lebih baik. Jangan mengkafir-kafirkan orang ya. Jangan bicara bahwa Bapak Jokowi tidak bertuhan. Memang ibu siapa sudah bisa menilai Bapak Jokowi tidak bertuhan? Ibu orang paling suci. Iya. Ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ibu ini mendengar nasihat dari Mbak yang barusan. Ya teman-teman, itu tadi sudah kita saksikan bersama beberapa video yang kami sajikan ya, sekira 10 menitan gitu. Tadi di bagian awal sudah kita lihat bersama salah seorang perempuan yang mengatakan bahwa undang-undang atau peraturan yang lahir dari olah pikir manusia ya, kurang lebihnya seperti itulah ya, atau dengan kata lain buatan manusia, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia gitu ya.
tidak akan mampu menjawab segala macam persoalan manusia ya, segala persoalan umat tadi bilangnya begitu. Yang menurutnya mampu menjawab segala macam persoalan manusia itu adalah hukum syariatnya, yakni satu sistem hukum yang datang dari Allah katanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kelihatannya ini adalah golongan para pengasuh khilafah teman-teman ya, tetapi saya tidak menuduh karena tidak ada keterangannya. Nah, kemudian tadi juga ada netizen yang men-stitch pidato Abah ya pada bagian-bagian awal yang mengatakan bahwa mereka adalah benalunya Indonesia, begitu kata Abah. Tetapi tidak utuh ya video tersebut, jadi saya tidak bisa memahaminya dengan baik apa sebetulnya yang dimaksud Abah terkait kata benalunya Indonesia tersebut. Yang jelas netizen tadi mengatakan justru Anda yang menjadi benalunya Indonesia. Ya, begitulah teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Orang buta pun bisa melihat, orang tuli pun bisa mendengar. Hanya MK membutuhkan kekuatan. Ibu bilang orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Hanya orang-orang yang tertutup mata hatinya yang tidak bisa menerima kekalahan. Itu Bu. Ya. Kalau sudah tertutup mata hati, tak bisa lagi melihat kekalahan, tak bisa melihat kemenangan orang lain, tak bisa menerima kemenangan orang lain. Itu orang-orang yang tertutup mata hatinya Ibu. MK Bu membutuhkan saksi yang nyata, bukti yang konkret. Betul. Dan MK pasti bisa memberi keputusan mana yang benar, mana yang salah. Jadi tunggu aja Ibu. Ya Bu, Ibu mau demo sampai 5 tahun ke depan pun silakan. Oh, tidak ada yang melarang. Kita sama-sama menunggu keputusan MK. Mudah-mudahan MK memutuskan yang terbaik, dan seandainya MK memutuskan bahwasanya yang kalian gugat itu tidak benar ya, dan dimenangkan oleh paslon 02, saya berharap kalian semua menerima. Jadi nggak perlu lagi repot-repot. Ini semua kalian tak percaya, KPU tak percaya, Bawaslu tak percaya, hak angket tak percaya. Ini MK pun nanti kalian tak percaya, sibuklah kalian. Habis itu people power. Yang datang 30 orang. Lagian menang 27%. Tapi koar-koarnya kemana-mana. Mbok sadar diri napa sih Bu? Bukan 27% Bu ya, tapi 24% ya. Ya, orang buta bisa melihat katanya tadi teman-teman ya, bisa kita dengar bersama orang yang demo tadi, dan orang tuli bisa mendengar katanya. Ya, kalau begitu mereka tidak buta Bu, dan tidak tuli dong. Buktinya dia bisa melihat dan dia bisa mendengar gitu ya. Kalau ya kok aneh-aneh ya teman-teman ya statement anakan Abah ini. Lalu ditanggapi oleh netizen barusan dengan kalimat sangat menohok menurut saya. Hanya orang yang tertutup mata hatinya yang tidak bisa menerima kekalahan. Mantap, mantap, mantap. Lanjut. Bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo, maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti. Kejoliman dan ketidakadilan yang mana yang kalian maksudkan? Kami ini bingung loh. Maksud kalian itu apa gitu loh? Ketidakadilan. Ya apa yang dilakukan Pak Jokowi? Kesalahan apa yang dilakukannya? Semuanya itu berjalan sesuai dengan konstitusi. Nah, kalau memang kalian keberatan terkait dengan hasil pemilu, apa hubungannya sama Pak Jokowi? Dan kemudian kalian bilang itu lagi masalah dinasti politik dan sebagainya. Dinasti politik itu bukan arahnya itu ke negatif juga. Ya kalau memang mumpuni orang yang dimaksudkan itu kenapa enggak gitu loh. Kenapa harus jadi persoalan gitu. Ya kalian gugat aja lah sesuai dengan yang udah kalian jalankan itu. Ya kan, lakukan gugatannya. Ya kan, apa hasilnya nanti, apa putusannya, itulah yang terjadi. Jangan lagi kalian sibuk nanti demo lagi setelah ini lagi. Ini segala macam. Kepada masyarakat ya, jangan mau diprovokasi dengan demo-demo yang nggak jelas ya. Sampai di mana itu maksudnya apa, visi misinya itu harus kalian ketahui dulu gitu. Jangan kalian ikut-ikutan ya, saya ingatkan. Jangan ikut-ikutan tanpa mengetahui apa yang menjadi duduk persoalannya. Saya ingatkan beberapa kali ya, beberapa kali. Jangan sampai kalian nanti yang merugi sendiri. Ya betul gitu ya.
Negara kita ini negara hukum, semua udah ada aturannya. Dan Pak Jokowi itu selalu menjadi bulan-bulanan, selalu disalah-salahkan. Ya itu tadi. Padahal Pak Jokowi itu anteng aja gitu, berjalan dia dengan cara dia gitu ya. Memang dalam hal ini Pak Jokowi harus tegas ya kepada orang yang melakukan penghinaan tanpa bukti. Ya, justice for Pak Jokowi, salam NKRI. Mantap, salam NKRI. Ya, teman-teman, komentar netizen barusan cukup mewakili isi hati saya dan pikiran saya juga. Yakni ketidakadilan dan kezaliman yang mana yang kalian maksud ya, yang sering disampaikan oleh para pendemo selama ini. Karena setiap berdemo narasinya selalu seperti itu, dan ujung-ujungnya meminta Jokowi turun ya, Jokowi diturunkan, Jokowi dimakjulkan gitu. Padahal semua narasi mereka itu tidak bisa mereka buktikan ya. Mereka cuma ya berkuar-kuar begitu saja tanpa bisa membuktikan. Oke, lanjut. Saya baca komen-komen itu ketawa para pendukung yang kalah. Manusia ini dijadikan dewa, dijadikan Tuhan, dijadikan nabi ya. Imam Mahdi dari lahir katanya sampai tua tidak punya dosa ya. Oh iya. Kamu punya Tuhan, punya Allah ya, tapi kamu tidak pernah menyembahnya, bahkan kamu sepelekan. Di saat kamu diuji sama Allah, kamu baru ingat berdoa dan bersujud. Ya Allah, kenapa kau uji saya dengan begini? Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Allah maksudnya ya, bukan Allah. Tapi manusia menyembah, meminta doa pada kiai, para dukun, para habib. Apa ini tidak dengan kamu menyepelekan Allah, menyekutukan Allah? Nah, kok bisa-bisa orang ini bisa dijadikan nabi? Padahal nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad. Kok bisa orang ini dikatakan tanpa dosa dari kecil sampai tua? Padahal ini dari kecil kalau sudah membuat najis dari lahir sudah dosa, apalagi sudah bangka, tua bangka, ini kamu bilang nggak punya dosa, apalagi kamu bilang ini manusia seperti Tuhan, seperti dewa. Naudzubillah min dzalik. Itu yang bikin Arul ketawa. Gimana ya? Jangan seperti cerita Fir'aun. Bang Arul mengikut ini seperti cerita Fir'aun. Para pendukung Fir'aun, para pengikutnya Fir'aun mengidolakan Fir'aun. Fir'aun itu seakan-akan dijadikan Tuhan, seakan dijadikan raja. Kalian mau kembali ke zaman yang lampau? Fir'aun kamu alu-alukan, kamu Tuhan-Tuhankan. Nah, Allah murka. Ya, janganlah di kaum yang serba bertobat ini, di kaum yang serba tua ini, di kaum yang kita ini, jangan dikembalikan ke zaman Fir'aun. Ya. Paham? Paham. Yang sama tusukan. Ya. Aduh, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Aduh, para pengabdi dan pengikutnya ini susah mau dijelaskan lagi ya. Yang nggak terima sudah komen saja. Ya, mudah-mudahan para pendukung Abah melihat video ini ya teman-teman ya. Jadi intinya komentar yang disampaikan oleh netizen barusan bukan hoax ya, bukan hoax dan juga bukan fitnah. Karena memang beberapa waktu lalu kita ketahui bersama bahwa Abah ini dianggap oleh para pengikutnya itu sebagai Imam Mahdi ya. Salah satu orang yang pertama kali menyampaikan itu adalah Abah Aos. Juga kemudian tidak sedikit ya para pengikut Abah ini, anak-anak Abah yang membuat status di TikTok gitu ya, membuat VT yang menganggap bahwa Abah ini setara dengan Nabi gitu. Bahkan ada yang menyebutnya itu Tuhan. Itu heran saya, kok bisa ya Abah dianggap sebagai Tuhan. Oke, lanjut. Waduh, ternyata videonya sudah habis ya teman-teman ya. Sudah kita lihat bersama video menariknya teman-teman ya, sekaligus video yang menurut saya cukup menggelitik, yakni video yang datang dari seorang perempuan yang diduga merupakan pendukung Abah ya, atau minimal ya golongan-golongan pengasong khilafah begitulah ya.
Cukup menggelitik karena perempuan tersebut menyebut bahwa produk undang-undang yang dibuat oleh manusia itu tidak akan pernah dapat menyelesaikan persoalan umat ya. Sehingga seharusnya semua hukum itu dikembalikan ke hukum syariat. Ini maksudnya mungkin dia menginginkan sistem demokrasi di Indonesia ini diganti dengan hukum syariat Islam begitu ya. Karena dia berjilbab jadi kemungkinan besar dia memang penganut Islam dan memang tadi dia menyebut Allah begitu. Ya, pendukung Abah memang lucu-lucu ya teman-teman ya. Nah, salah satunya ini juga saya menduganya ini adalah salah satu pendukung Abah juga ya. Jadi semacam dia sudah mendapat kunci surga, dapat DP surga. Dan videonya tadi sudah kita lihat bersama ya. Kemudian tadi juga dilanjutkan dengan komentar-komentar netizen terkait aksi anak Abah yang selalu teriak-teriak di depan gedung MK. Yang selama ini selalu membuat kemacetan dan sangat membagongkan ya. Dan semua videonya juga sudah kita saksikan bersama tadi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.